Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4901. Pada saat ini, Yashita hanya merasa ngeri dan kedinginan di punggungnya. Dia tidak tahu tangan siapa yang dipegang putrinya. Dia bahkan merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Rosalie, kamu, tangan siapa yang kamu pegang? Ditanya di sini. Ekspresi Yashita tiba-tiba membeku. Dia awalnya ingin bertanya kepada putrinya milik siapa tangan yang Rosalie pegang. Namun, pada saat ini, dia merasa bahwa saraf yang telah menghilang selama bertahun-tahun tiba-tiba terpengaruh, dan perasaan terkepal kembali muncul. Perasaan itu datang dari tangan kanannya yang telah terputus selama lebih dari 20 tahun. Yashita berbeda dari Yahiko. Yahiko belum lama kehilangan kakinya. Yahiko menjadi orang normal selama hampir 50 tahun. Kehilangan kakinya yang tiba-tiba membuatnya sangat sulit untuk beradaptasi. Sedangkan Yashita menjadi orang cacat tanpa lengan kanan selama setengah dari 50 tahun terakhir. Untuk waktu yang lama, dia telah lama terbiasa dengan perasaan bahwa lengan kanannya kosong. Sekarang, lengan kanannya tiba-tiba kembali, dan dia tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu. Namun, ketika dia secara tidak sadar diminta untuk mengontrol lengan kanannya, dia bisa dengan jelas merasakan umpan balik yang jelas dari semua sistem saraf di lengan kanannya. Perasaan itu sangat nyata. Dia memandang Rosalie dengan ketakutan dan bertanya, "Rosalie, ini, apa yang terjadi di sini? Ibu tidak akan gila, kan?" Rosalie menjelaskan, "Bu, jangan gugup. Kamu tidak memiliki gangguan mental. Ini semua karena pil generasi Tuan Wade, yang dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Sebelum kamu datang, Yahiko Ito, kedua kakinya yang diamputasi telah pulih sepenuhnya karena pil generasi Tuan Wade." Yashita ngeri ketika dia mendengar kata-kata Rosalie. Namun rasionalitasnya telah memungkinkannya membuat penilaian yang akurat. Dia telah melihat efek ajaib dari pil Charlie, yang dapat membuat seorang seniman bela diri menggunakan dupa untuk melintasi langit yang tidak dapat dilintasi selama beberapa dekade. Setelah melihat keajaiban semacam ini, sekarang setelah anggota badan yang terputus diregenerasi, meskipun dia juga sangat terkejut, dia tidak akan mempertanyakan keasliannya. Setelah memastikan bahwa semua ini adalah kenyataan, Yashita sangat bersemangat. Dia melihat ke tangan kanannya dan bergumam, "Sejak lenganku putus, aku tidak pernah mengira akan ada hari aku bisa pulih." Rosalie mengambil tangan kanan ibunya dan tersedak. "Bu, bukankah kamu sering bertanya padaku apa yang aku harapkan saat ulang tahunku? Ini adalah keinginanku, dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi kenyataan." Yashita meneteskan air mata ketika dia mendengar ini. Kedua ibu anak memiliki hubungan yang sangat dalam. Karena mereka telah saling bergantung sejak lama, hubungan ini jauh lebih dalam daripada ibu dan anak perempuan biasa. Dan lengan Yashita yang putus adalah keberadaan yang sangat istimewa bagi ibu dan putrinya. Dari sudut pandang praktis, jika lengan Yashita tidak putus, Rosalie tidak akan pernah lahir di dunia ini. Oleh karena itu, meskipun sang ibu telah hidup dengan cacat selama lebih dari 20 tahun, dia rela memiliki lengan yang putus ini. Namun putrinya malu karena lengannya yang putus ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya? Namun, ketika dia berpikir bahwa dia ditukar oleh ibunya dengan lengan, dia merasa bersalah terhadap ibunya. Bab 4902. Tapi sekarang, pil generasi yang diberikan oleh Charlie benar-benar melepaskan ikatan Rosalie, dan juga menebus kekurangan Yashita selama lebih dari 20 tahun. Untuk sementara waktu, ibu dan anak itu sangat lega, dan keduanya menangisi bunga pir karena hujan. Apa yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa Sheldon, yang telah mengenakan jas, sudah mondar-mandir di ruang tamu dengan gugup. Buket besar mawar cerah ada di tangannya, dan cincin berlian, yang dia tidak terlalu puas, tersimpan di saku jasnya yang berjajar. Sheldon tidak pernah melamar seorang wanita dalam hidupnya, jadi dia pasti gugup. Saat menikahi Helen,
Itu bukan karena dia melamar Helen, tetapi karena Helen berinisiatif menemuinya setelah Curtis menikah. Helen mengajukan beberapa persyaratan untuk menikahinya, dan mengatakan bahwa selama dia bisa setuju, dia akan segera menikah dengannya. Pada saat itu, Sheldon tidak ragu sama sekali, dan langsung setuju sepenuhnya. Lalu orang tua kedua belah pihak bertemu, segera menetapkan tanggal pernikahan, dan menyelesaikan pernikahan. Karena langkahnya yang cepat, Sheldon bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara resmi. Pada saat ini, sambil mondar-mandir, dia diam-diam melafalkan baris kata untuk melamar dalam pikirannya. Dia juga mengawasi waktu di arloji. Melihat ibu dan anak perempuannya sudah setengah jam, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Charlie dengan cemas, "Tuan Wade, mengapa mereka belum keluar?" Charlie tersenyum sedikit. "Seharusnya segera. Kamu sudah siap?" "Siap," Sheldon menjawab tanpa percaya diri, lalu menyeka keringat di dahinya. Dia bertanya kepada Charlie sedikit tidak mengerti. "Tuan Wade, berlutut, beri bunga atau cincin dulu." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Sheldon bertanya tanpa sadar, "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Bukankah kamu sudah menikah?" Charlie berkata dengan ringan, "Saat saya menikah, itu pada dasarnya perjodohan. Kakek istri saya satu-satunya pemimpin. Dia yang mengaturnya dengan otoritas penuh. Tidak ada proses seperti lamaran pernikahan." Dengan mengatakan itu, Charlie bertanya kepadanya, "Apakah kamu melamar Bibi Dun?" Sheldon dengan malu-malu tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki pernikahan yang diatur. Aku memiliki pernikahan kontrak. Dan kami setengah hati." Charlie mengangguk mengerti, dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir, untuk melamar pernikahan, langkah pertama adalah memohon. Kamu harus berlutut dengan satu lutut, kemudian mengeluarkan cincinnya. Tanyakan apakah dia bersedia menikah denganmu. Kalau dia mengangguk, berikan cincinnya, lalu berikan bunga. Kalau dia menolak, kamu harus berdiri sebagai pria terhormat dan bersiap untuk melupakan." Ketika Sheldon mendengar ini, dia menjadi lebih gugup. Dia bertanya, "Bagaimana jika dia menolakku? Aku masih di bawah pengawasannya. Kalau dia menolakku, akan terlalu memalukan untuk melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya pikir Nona Harker belum menikah selama bertahun-tahun, dan dia membesarkan Rosalie sendirian. Dia bahkan mengirim Rosalie ke sisimu untuk melindungimu setelah Rosalie dewasa. Bisa terlihat dia sangat memikirkanmu. Dengan kata lain, dia pasti sangat mencintaimu. Kalau kamu melamar orang yang sangat mencintai kamu dan masih ditolak, maka kamu harus menemukan alasannya dari dirimu sendiri." Sheldon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, seolah-olah untuk menghibur dirinya sendiri. Dia menanggapi, "Tuan Wade benar, kalau saya melamar Yasita dengan tulus dan menunjukkan padanya apa yang saya pikirkan, dia seharusnya tidak menolakku. Belum lagi jika Rosalie ada di sisinya, dia seharusnya tidak menolakku." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie lagi dan memohon, "Tuan Wade, bisakah aku menanyakan satu hal padamu?" Charlie berkata dengan ringan, "Silakan." Sheldon berkata dengan tulus, "Jika Ibu Rosalie berjanji kepada saya harap kamu mengizinkan kami mengadakan upacara sederhana dan beberapa meja perjamuan di villa di Aurus Hill. Juga minta Sophie dan Jamie datang." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jika Nona Harker bersedia menikah denganmu, saat aku kembali ke Aurus Hill, aku akan mengadakan pernikahan akbar untukmu di Shangri-La Aurus Hill. Semua orang di keluarga Schultz bisa datang selama mereka mau ikut serta. Termasuk Tuan Schultz yang jauh di Madagaskar, dan Jamie yang sedang berziarah." Bab 4903. Sheldon sangat terkejut dengan kata-kata Charlie sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie akan berjanji mengadakan pernikahan besar untuknya. Faktanya, dia hanya ingin memohon Charlie mengizinkannya untuk mengadakan upacara kecil dan perjamuan di villa tempat dia berada di bawah tahanan rumah. Hanya karena dia tidak ingin berutang pernikahan pada Yasita. Tapi dia juga tahu situasinya saat ini. Charlie sangat baik padanya dengan meminta keluarga Harker menempatkan dia di bawah tahanan rumah. Meskipun dia kehilangan kebebasannya untuk keluar,
dia tidak punya kebebasan lain di villa itu. Walaupun dibatasi, dia masih dapat menggunakan ponsel, komputer, internet dan TV. Serta dapat menghubungi siapapun yang dia ingin hubungi. Dan Yashita menyiapkan pakaian, makanan, dan kehidupan sehari-harinya dengan baik. Dikombinasikan dengan perilaku sebelumnya dari keluarga Schultz yang menjadi anjing di Istana Wanlong yang ingin merebut Gunung Winteri, Sheldon sangat berterima kasih kepada Charlie atas perlakuannya yang lunak terhadap dirinya dan anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, selama Charlie bisa menjanjikannya untuk mengadakan pernikahan kecil di villa, dia sudah sangat puas. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Charlie akan memberinya konsesi yang begitu besar? Pada saat ini, semua ketidakpuasan batin Sheldon dengan Charlie menghilang dalam sekejap. Satu-satunya yang tersisa adalah rasa terima kasih. Dia mencoba menenangkan emosinya, membungkuk dalam-dalam kepada Charlie, dan berkata kepada Charlie dengan mata merah, "Tuan Wade, terima kasih banyak. Terima kasih telah membalas keluhanmu dengan kebajikan. Saya sangat bersyukur." Charlie tersenyum ringan, menunjuk ke belakangnya, dan mengingatkan, "Nona Harker akan segera keluar. Kamu harus melakukan bisnismu sesegera mungkin." Untuk Sheldon, dia tidak bisa berbicara tentang kebencian lagi mengenai Charlie. Karena dia dapat dengan tulus melamar Yashita, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dirinya telah tersesat. Terlebih lagi, Charlie mengagumi pikiran tunggal dan dedikasi Yashita untuk hubungannya. Tentu saja Charlie berharap Yashita bisa menikah dengan kekasihnya. Selain itu, Charlie juga telah mengambil keputusan. Setelah waktu pernikahan ditetapkan, dia akan memberitahu Rosalie terlebih dahulu untuk memintanya merencanakan perjalanan bulan madu untuk orang tuanya. Bulan madu ini akan menjadi hadiah bagi keduanya di pesta pernikahan. Juga akan secara resmi diumumkan bahwa tahanan rumah Sheldon dicabut dan dia dibebaskan sepenuhnya. Pada saat ini, Sheldon tidak menyadari bahwa Charlie memiliki kejutan yang lebih besar menunggunya. Segera setelah itu, ada suara kait yang muncul dari balik pintu kamar mandi. Seluruh tubuh Sheldon langsung terguncang, dan dia bergegas ke pintu kamar mandi untuk bersiap-siap. Di kamar mandi, Yashita telah mengenakan gaun yang telah dibeli putrinya Rosalie. Lengannya yang putih dan tanpa cacat langsung terpapar ke udara, dan dia terlihat sangat muda dan percaya diri. Rosalie membuka pintu dan berjalan keluar bersama ibunya, Yashita. Dia melihat ayahnya, Sheldon, berdiri di luar pintu dengan setelan jas lurus, dan di kaki Sheldon ada karangan bunga mawar yang besar. Pada saat ini, Rosalie tidak berpikir bahwa ayahnya akan melamar ibunya. Dia hanya berpikir bahwa ayahnya tahu dari Charlie bahwa ibunya akan kembali normal, jadi dia menyiapkan bunga untuk merayakannya. Dan Yashita tidak berpikir bahwa Sheldon akan menunggu di pintu saat ini. Dia sedikit terkejut untuk sementara waktu. Adapun Sheldon, karena terlalu gugup, dia bahkan tidak menyadari bahwa Yashita telah mengalami perubahan luar biasa saat ini. Saat dia melihat Yashita, pikiran gugup Sheldon menjadi kosong untuk sementara waktu. Kemudian dia mengingat langkah-langkah yang Charlie katakan padanya. Jantungnya membanting, dan dia segera jatuh berlutut di lantai. Bab 4904. Saat Sheldon berlutut, Rosalie langsung menyadari niat ayahnya yang sebenarnya. Dia menutup mulutnya dengan tak percaya, dan Yashita tampaknya menyadari niat Sheldon. Dia, yang baru saja mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sangat gugup sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak. Lagi pula, menurutnya, dia telah menjadi pelayan keluarga Schultz selama bertahun-tahun, dan dia tidak layak menjadi pasangan tuan muda seperti Sheldon. Belum lagi dia telah menjadi orang cacat selama lebih dari 20 tahun. Dia merasa bahwa dirinya dan Sheldon memiliki kesenjangan bagai awan dan lumpur. Bahkan jika itu adalah mimpi, dia tidak berani memiliki kesombongan. Namun, melihat Sheldon dalam setelan rapi tiba-tiba berlutut di depannya dengan satu lutut, Yashita sangat panik. Jantungnya berdetak kencang dan dia bahkan kehilangan napas. Sheldon menundukkan kepalanya. Setelah berlutut dengan satu lutut, dia meraba-raba kotak cincin di saku dalam jasnya. Setelah itu, dia memegang kotak cincin dengan satu tangan, membuka cincin itu dengan tangan yang lain. Dia menatap wajah Yashita tanpa jejak tahun,
dan berkata dengan sangat emosional, "Yashita, kamu membesarkan Rosalie sendirian. Pasti sangat sulit bagimu." Air mata Yashita terus mengalir. Tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata dengan lembut, "Itu tidak sulit sama sekali." Otak Sheldon bingung. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa dia tampaknya berada di arah yang salah. Dan cincinnya terbuka. Bukankah seharusnya dia melamar dulu? Memikirkan hal ini, dia tidak tahu bagaimana membicarakan lamaran pernikahan untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menekan kegugupannya dan berkata, "Itu, maksudku, aku belum bisa menjadi seorang ayah selama bertahun-tahun." Tanggung jawab itu membuat Rosalie sangat menderita dan menderita banyak keluhan. Rosalie melihat ayahnya berantakan. Dia bergerak, tersedak dan mengingatkan, "Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Cincin di tanganmu pasti untuk ibuku. Apakah kamu siap?" Baru pada saat itulah Sheldon kembali sadar. Dia memandang Yashita dengan cepat, dan berkata dengan gugup tetapi tulus, "Yashita, aku telah bersalah padamu selama bertahun-tahun. Di depan Rosalie hari ini, aku akan ingin bertanya apakah kamu bersedia menikah denganku. Jika bersedia, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat kalian berdua bahagia selama sisa hidup saya." Meskipun Yashita telah menyadari apa yang akan dilakukan Sheldon, ketika Sheldon bertanya apakah dia ingin menikah dengannya, dia masih terdiam karena terkejut. Baginya, menikahi Sheldon adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Sebenarnya, Yashita tidak pernah berpikir untuk menikahi Sheldon dalam kehidupan ini. Selain perbedaan besar antara identitas keduanya, yang lebih penting, karena dia memiliki hubungan dengan Sheldon lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia selalu sangat malu dengan keterlibatannya dalam pernikahan Sheldon dan Helen dalam 20 tahun berikutnya. Dia hampir tidak pernah bertemu Sheldon lagi, meskipun seluruh keluarga Harker melayani keluarga Schultz, dan bahkan Rosalie dewasa dikirim ke sisi Sheldon. Yashita tinggal di Moncholne dan tidak pernah menginjakkan kaki di keluarga Schultz lagi. Jadi, sekarang Sheldon tiba-tiba melamarnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia terpana di sana, sama sekali tidak bergerak. Rosalie di samping buru-buru mendesak, "Bu, ada apa denganmu?" Ayah masih berlutut. Yashita kembali sadar dan berkata dengan panik, "Tuan muda tertua, aku tidak tahu harus berkata apa." Sheldon tahu betul apa yang Yashita khawatirkan. Dia berkata dengan serius, "Yashita, jangan pedulikan apa yang terjadi di masa lalu. Bahkan tanpamu, pernikahan asliku tidak akan bahagia. Belum lagi aku tidak bahagia sekarang. Aku bukan lagi tuan muda tertua dari keluarga Schultz. Tidak ada kesenjangan antara kamu dan aku dalam hal status dan identitas. Sekarang, aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan berikan Rosalie kehidupan yang lengkap. Tidak ada yang penting selain sebuah keluarga. Kalau kamu pikir keluarga Schultz akan membuat kamu tidak nyaman, aku akan menyerahkan semua hak saya dalam keluarga Schultz. Saya tidak akan meminta apapun sekarang. Saya hanya memintamu berjanji padaku." Rosalie tidak bisa tidak membujuknya. "Bu, ayah dan Bibi Dun sudah bercerai. Dan kamu selalu memiliki dia di hatimu selama bertahun-tahun. Sekarang ayah melamarmu. Apalagi yang harus kamu ragukan? Kalau kalian menikah, aku akan memiliki keluarga yang nyata." Bab 4905. Garis pertahanan psikologis Yashita sangat longgar ketika dia mendengar ini. Rosalie dibesarkan di lingkungan orang tua tunggal sejak dia masih kecil. Meskipun keluarga Harker sangat mencintainya, dia masih tidak bisa menebus kurangnya peran ayahnya. Sebelum keluarga Schultz memprovokasi Charlie, Yashita bahkan tahu betul bahwa Sheldon tidak akan dapat secara terbuka mengakui Rosalie sebagai putrinya dalam kehidupan ini. Tapi sekarang, dia berlutut di depannya. Saat melamar dirinya, dia ingin memberi putrinya keluarga yang lengkap. Pada saat ini, semua kekhawatiran Yashita menghilang. Dia berkata kepada Sheldon dengan air mata, "Aku berjanji padamu." Sheldon segera bertanya dengan penuh semangat, "Benarkah, Yashita? Apakah kamu bersedia menikah denganku?" Yashita tidak berbicara, hanya menatap Sheldon dan mengangguk berat. Meskipun pria yang dicintainya selama setengah hidupnya ini jauh lebih tua dari sebelumnya,
dan tidak memiliki semangat kepahlawanan pada masa itu, dia masih yang paling menarik di benaknya. Sebelumnya, dia akan selalu mengendalikan hatinya dan menahan emosinya terhadapnya. Tetapi pada saat ini, matanya penuh kasih sayang. Rosalie di samping juga sangat senang, dan dengan cepat mendesak, "Ayah, berikan cincin itu ke ibu." "Oh ya. Sheldon kembali sadar dan dengan cepat mengeluarkan cincin itu dari kotak perhiasan. Dan Yasita tidak menyesuaikan dengan lengan kanannya, dan dia menyerahkan tangan kirinya tanpa sadar. Sheldon memegang telapak tangan Yasita dengan ringan, dan ketika dia hendak mengenakan cincin itu, Rosalie di sebelahnya mengingatkan lagi, "Ayah." Pria di sebelah kiri dan wanita di sebelah kanan. Cincin itu harus dipakai di jari manis tangan kanan ibu. Pikiran Sheldon kosong saat ini, dan dia harus bergantung pada putrinya untuk bimbingan. Ketika dia mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, "Oh, ya, saya lupa." Yasita kembali sadar dan menyerahkan tangan kanannya kepada Sheldon dengan tidak terampil. Karena kegugupannya, Sheldon hanya ingin segera memakaikan cincin itu padanya. Jadi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Ketika dia memegang cincin itu dan dengan hati-hati meletakkannya di jari manis kanan Yasita, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menatap tangan kanan Yasita untuk waktu yang lama, mengikutinya ke atas, dan menemukan bahwa seluruh lengannya benar-benar tumbuh di bahu kanan Yasita. Pada detik ini, dia tanpa sadar menatap Yasita dan bertanya dengan ngeri, "Yasita, ini, apa yang terjadi?" Bab 4906. Karena gugup, Sheldon, yang sedikit bingung, baru saja mengetahui bahwa Yasita, yang kehilangan lengan kanannya selama lebih dari 20 tahun, telah berubah menjadi orang normal dengan lengan yang sehat. Pada saat ini, dia juga berpikir bahwa Yasita mengenakan semacam prostesis tingkat lanjut. Jadi dia berkata tanpa sadar, "Ini, di mana prostesis ini dibuat?" Ini terlalu nyata." Yasita berkata dengan penuh terima kasih. "Ini bukan prostesis, Tuan Wade yang memberi saya ramuan." Dan setelah meminumnya, lengannya tumbuh kembali. "Apa?" Sheldon bertanya dengan tercengang. "Tumbuh kembali? Ini, bagaimana ini mungkin?" Rosalie di samping mengingatkan, "Ayah, kamu sudah melihat kekuatan magis Tuan Wade di Gunung Winteri. Kita tidak dapat menggunakan akal sehat kita yang terbatas untuk mengukur kemampuan Tuan Wade." Ekspresi Sheldon membeku sesaat. Dia langsung teringat apa yang dia lihat di Gunung Winteri hari itu. Porter yang sangat kuat bisa dikalahkan dalam satu pukulan oleh Charlie. Dan 2 dari 4 panglima perang Istana Wanlong juga mati dengan mudah. Kekuatan dan kemampuan Charlie memang di luar pemahamannya. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada yang tidak bisa dipahami tentang bisa menghasilkan ramuan yang dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga kita benar-benar diberkati oleh Tuan Wade." Yasita mengangguk ringan dan berkata, "Tuan muda tertua, tolong bangun dulu. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Wade." Ya. Sheldon benar-benar yakin. Dia buru-buru mengangkat mawar dan menyerahkannya kepada Yasita. Dia berkata dengan serius, "Ayo bersama berterima kasih kepada Tuan Wade." Charlie, yang berada di ruang tamu, mendengar percakapan ketiga orang itu. Tanpa menunggu mereka keluar, dia segera berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian bertiga mengobrol dengan baik. Aku akan ke kamar dulu." Lagi pula, Charlie sudah keluar. Rosalie buru-buru mengejar, dan Charlie sudah keluar dari pintu. Dia ragu-ragu untuk 1 atau 2 detik, tetapi mengejar keluar pintu dan berteriak ke punggung Charlie, "Tuan Wade." Charlie berbalik, melirik Rosalie, dan berkata, "Jangan katakan apa-apa. Kamu temani mereka kembali besok. Aku yakin kakekmu dan yang lainnya akan sangat senang mengetahui kabar baik ini. Mengapa kamu tidak kembali dan beri mereka kejutan? Selain itu, setelah kembali ke China, saya akan mengadakan pernikahan untuk orang tuamu di Shangri-La. Kamu sebagai putri mereka, kalau punya ide, bisa temukan perusahaan pernikahan terlebih dahulu untuk memulai pembicaraan." Rosalie sangat tersentuh sehingga dia dengan cepat bertanya, "Tuan Wade,
bisakah aku tinggal di sini dan menunggu perintahmu? Kamu pasti memiliki banyak tempat untuk mempekerjakan orang di sini. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak harus tinggal bersama Isaac dan Albert. Kamu kembali saja untuk menemani orang tuamu. Mulai hari ini, kamu akan memiliki sebagai keluarga yang lengkap. Setelah itu, Charlie berkata lagi, oh, omong-omong, pergi ke tempat saya untuk tidur nanti malam. Ada banyak kamar di tempat saya. Kamu bisa memilih salah satu dan memberi mereka berdua sedikit ruang pribadi. Rosalie menjulurkan lidahnya, menutup pintu secara langsung, berlari ke arah Charlie dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berpikir saya harus tinggal dan menjadi bola lampu. Malam itu, banyak orang begadang semalaman karena kegembiraan mereka. Yahiko berbaring di tempat tidur hotel saat ini, dan sambil mengayuh sepeda udara ke udara, dia melihat ke lampu gantung dan tertawa konyol. Dia sangat menyukai perasaan mendapatkan kembali kakinya. Jika dia tidak takut akan kemarahan putrinya, dia pasti sudah keluar dan berlari 3 putaran di sekitar New York. Hal yang sama berlaku untuk Hiroshi. Dia tidak berbaring di tempat tidur selama 5 menit, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak turun dan berjalan beberapa kali. Kemudian meletakkan kakinya di atas meja untuk melihat dan merasakan dengan hati-hati. Mulutnya yang terbuka lebar, yang benar-benar kosong dari awal sampai akhir. Yashita tidak memiliki terlalu banyak kesempatan untuk merasakan memiliki tangan kanannya lagi. Karena Sheldon tidak sabar untuk membawanya ke kamar. Setelah lebih dari 20 tahun, keduanya menghidupkan kembali gairah tahun ini. Bab 4907. Adapun Duncan, orang pertama yang menelan pil generasi. Dia kembali ke rumahnya di Houston bersama istri, putri, dan menantunya dengan jet pribadi keluarga Acker. Sejak Kathleen mendukungnya, citranya di mata keluarganya sebanding dengan superhero. Pada tahun-tahun awal, istri dan putrinya tinggal bersamanya di New York. Saat itu, dia mengabdikan dirinya untuk bekerja dan jarang bertanya tentang istri dan anak-anaknya. Dan karena identitasnya sebagai polisi, dia cukup ketat dengan istri dan putrinya. Suasana di rumah sangat tertekan tanpa disadari. Belakangan, hubungannya dengan keluarganya menjadi semakin tegang. Ketika putrinya di perguruan tinggi, dia sengaja meninggalkan sekolah di New York dan memilih untuk belajar di Houston, untuk menjauh darinya sehingga dia bisa menghela napas lega. Sang istri pun mengambil kesempatan untuk memilih menemani putrinya belajar di Houston, dan justru mulai berpisah dengannya. Tapi untungnya, kedua belah pihak hanya berpisah untuk waktu yang lama, dan mereka tidak sampai pada titik membutuhkan perceraian. Putri Duncan tidak terlalu baik dalam pelajarannya. Dia memberontak ketika dia masih muda, dan ayahnya adalah seorang detektif tegas yang lebih ketat daripada orang tua biasa. Oleh karena itu, meskipun memberontak, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Jangan melihat Duncan, yang telah tinggal di Amerika Serikat untuk sebagian besar hidupnya. Dia tetap orang tua bergaya Cina. Cara dia memperlakukan pendidikan putrinya dapat disimpulkan dalam kata-kata intervensi yang berlebihan dan pengekangan yang ketat. Dan karena tekanan tinggi yang dibawanya, putrinya berubah dari mentalitas pemberontak menjadi mentalitas lelah sekolah yang relatif dekaden. Karena itu, hubungan antara ayah dan anak tidak pernah mereda. Penghasilan Duncan sebelum pensiun sekitar $400.000 hingga $500.000 per tahun. Meskipun tingkat pendapatan ini tidak rendah, tetapi juga dengan kuat mengelaskan lapisan sosial keluarganya ke kelas menengah. Putrinya menikah tahun lalu dengan seorang pria muda Cina yang lulus dari universitas bergengsi dan bekerja untuk NASA. Meskipun menantunya agak berbakat, dia terlalu bersemangat. Di samping itu, dia tidak terlalu dihargai di NASA, dan dia bahkan dipinggirkan dan didiskriminasi, sehingga dia sering tertekan. Duncan memahami menantunya dengan cukup baik. Dia adalah seorang profesional di bidang kedirgantaraan dan memiliki pendidikan dan keterampilan yang sangat baik. Namun, karena identitas Cina dan kurangnya latar belakang hubungan, dia selalu ditekan di NASA. Nyatanya, Duncan juga sama saat pertama kali menjadi detektif. Dalam sistem kepolisian Amerika, meskipun etnis minoritas jarang mengalami diskriminasi yang nyata, represi terhadap lingkungan umum ada di mana-mana.
Sebagian besar petugas polisi dari etnis minoritas memiliki pekerjaan yang relatif rendah. Jika mereka ingin naik, mereka harus membayar jauh lebih banyak upaya daripada yang lain. Setelah kembali ke rumah, Dunchan membawa keluarganya ke ruang tamu dan berkata dengan penuh emosi, "Saya akhirnya kembali. Mari kita mengobrol dulu." Istri, anak perempuan dan menantunya setuju tanpa ragu-ragu dan duduk di kedua sisi Dunchan. Dunchan mengeluarkan cek 10 juta dolar yang diberikan oleh Kathleen dari tangannya dan berkata, "Uang ini, saya ingin menyerahkan semuanya untuk bayi di dalam rahim Joy untuk menjadi jaminan keluarganya." Putrinya berkata, "Ayah, anak itu belum lahir. Kamu tidak perlu berpikir lama untuknya." Dunchan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini sesuatu yang harus saya pertimbangkan. Sebelumnya, itu karena saya terlalu sedikit mempertimbangkan kamu sehingga hubungan antara kita begitu terasing. Selain itu, saya tidak melakukannya untuk kamu, tetapi untuk anak-anakmu di masa depan." Dia menghela napas dan berkata lagi, "Saya memiliki lebih banyak kontak dengan Paman Aker dan keluarganya, dan saya memahami kebenaran. Mengapa orang kaya di Barat dapat terus menjadi kaya adalah karena warisan aset mereka lebih memperhatikan kontrak, bukan warisan buta. Jadi mulai dari bayi dalam kandunganmu, kita juga akan membuat jaminan keluarga. Kita investasikan 10 juta dolar ke dalamnya. Sebelum anak berusia 18 tahun, semua uang ini akan digunakan untuk investasi dengan risiko terendah. Pada usia 8 tahun, setidaknya sudah 2 kali lipat." Menantu Dunchan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada saat ini, "Ayah, ada sesuatu. Saya sangat ingin memberitahu kamu dalam perjalanan kembali. Kamu tidak boleh marah kepada saya mengatakannya." Dunchan memandang menantunya, mengangguk dan berkata, "Sane, katakan padaku." Menantu itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan berani, "Saat berada di Ark Building, Tuan Christian Aker berbicara kepada saya. Dia bilang, keluarga Aker bersedia mengeluarkan 100 juta dolar AS untuk dana perwalian untuk saya dan anak-anak Joy. Dengan syarat, jika anak dalam kandungan Joy laki-laki, biarkan dia bermargali. Jika perempuan, kita juga bisa memberinya nama keluarga Lee. Atau tunggu sampai anak laki-laki lain lahir, kita bisa memberikan anak itu margali." Dunchan dan istri serta putrinya terkejut. Dunchan bahkan lebih bersalah. Dia tidak menyangka Christian memberitahu menantunya tentang hal ini secara pribadi. Dia berkata, "Sane, jangan marah. Paman Aker memberitahumu ini, terutama karena kakek Aker seorang feodal tua. Jangan ambil hati, apalagi salahkan dia." "Tidak," sang menantu berkata dengan malu-malu. "Ayah, aku telah membuat keputusanku sendiri, aku setuju." Bab 4908. Kamu setuju? Ketika Dunchan mendengar jawaban menantunya, dia terkejut sekaligus bersemangat. Meskipun dia mengatakan bahwa Tuan Aker adalah seorang feodal tua, dia sebenarnya sudah diberitahu oleh Tuan Aker sebelumnya. Dia tahu bahwa feodalisme lama harus dikritik sampai batas tertentu. Namun dia juga setuju dengan logika Tuan Aker, yaitu, nama keluarga perlu diwariskan. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Selama ada keturunan dari nama keluarga, maka garis ini pasti akan diturunkan. Namun, begitu ada jeda di tengah, urat ini akan benar-benar mundur dari panggung sejarah dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, jika menantu laki-laki bersedia memberikan nama keluarga Lee kepada anak putrinya, maka nama keluarganya dapat terus diturunkan. Karena itu, dia sangat senang ketika mengetahui menantunya setuju. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa menantunya, yang selalu menganggap dirinya sebagai orang yang berprestasi, akan dengan mudah dibujuk oleh Christian. Menantu laki-laki juga tampak sedikit malu saat ini. Dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan dengan malu, "Ayah, bukan karena saya tidak memiliki prospek, hanya saja kondisi yang ditawarkan oleh keluarga Aker ini terlalu menggoda. Bahkan jika saya bekerja keras sepanjang hidup saya tidak bisa mewariskan untuk generasi mendatang begitu banyak uang." Pada saat ini, menantu laki-laki hanya ingin memberi dirinya alasan untuk berkompromi dengan uang. Tapi dia tidak menyadari bahwa komprominya adalah hasil yang paling dinanti-nantikan Dunchan. Namun,
Untuk menghapus rasa malunya atas martabatnya, dia terus menjelaskan, "Ayah, apa yang dikatakan Paman Aker hampir sama dengan apa yang kamu katakan barusan. Pertama-tama jadikan 100 juta dolar AS sebagai dana perwalian. Dana perwalian ini bisa dititipkan di perusahaan kepercayaan keluarga Aker. Dan karena perusahaan kepercayaan keluarga Aker didukung oleh sumber daya dari seluruh keluarga Aker, pendapatan mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan perusahaan lain di pasar. Jadi setidaknya sekitar 8% setahun. Selama saya memenuhi janji saya, setelah 18 tahun, dana perwalian ini dapat dicabut dengan syarat." Setelah itu, menantu melanjutkan dengan sedikit kegembiraan, "Ayah, saya mungkin menggunakan perhitungan cepat dalam hati saya. Jika tingkat pengembalian tahunan dijamin 8%, dan bunga majemuk dihitung. Setelah 18 tahun dan anak itu menjadi dewasa, uangnya akan bertambah dari 100 juta dolar AS menjadi 400 juta dolar AS penuh." Berbicara tentang ini, menantunya bahkan lebih bersemangat. Dia tidak bisa menahan emosinya dan berkata, "Ayah, Bu, Joy. Apa konsep 400 juta dolar AS? Kita bisa tidak menarik pokok 400 juta dolar AS saat itu. Kita bisa terus membayar 800 juta dolar AS setiap tahun. Jika tingkat pengembalian dihitung sebagai persen, maka bunga tahunan adalah 32 juta dolar AS. 32 juta dolar. Dan ada begitu banyak setiap tahun. Pada saat itu, kita akan dapat mengambil 32 juta dolar ini dari bank setiap tahun. Bahkan jika inflasi berkembang serius di masa depan, 32 juta dolar AS pasti akan cukup untuk pengeluaran sehari-hari keluarga selama setahun. Pada saat itu, kita akan dapat memberi anak-anak kita standar hidup terbaik, sumber daya pendidikan terbaik, dan menjadikan mereka kelompok teratas dalam masyarakat. Ini adalah lompatan kelas selangkah demi selangkah. Apalagi selain pendapatan bunga tahunan sebesar 32 juta dolar AS, pokok dari 400 juta dolar AS itu tidak tetap sama sekali. Dengan cara ini, selama perusahaan investasi keluarga Aker yang kita andalkan tidak bangkrut, kita bisa terus mendapatkan suku bunga 8%. Bagaimana jika perusahaan perwalian bangkrut? Undang-undang menetapkan bahwa aset perusahaan perwalian itu sendiri dan properti perwalian klien dipisahkan sepenuhnya. Bahkan jika perusahaan perwalian bangkrut, tidak mungkin untuk melikuidasi uang kita. Kita hanya perlu mengubah perusahaan perwalian dan mengalihkan hak dan kepentingan. Dengan kata lain, selama Amerika Serikat masih ada, uang kita akan selalu ada. Ini adalah pelestarian abadi aset dan kemakmuran abadi keluarga. Menantu yang bersemangat, jantungnya sudah berdetak sedikit lebih cepat dan bernapas dengan cepat. Seluruh wajahnya memerah dan keringat bercucuran, matanya melebar, dan semua pembuluh darah pecah. Bab 4909. Dunchan sedikit tercengang ketika dia mendengarnya. Dia tidak bisa tidak bertanya. 100 juta dolar AS, bisakah itu memiliki energi yang begitu besar? Menantu laki-laki itu menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Itu benar. Ayah, di tangan orang kaya, 100 juta dolar AS memiliki energi yang begitu besar. Setelah itu, dia menambahkan, tentu saja, poin terpenting di sini adalah keluarga Aker dapat menjamin kita tingkat bunga bersih tahunan sebesar 8%. Paman Aker mengatakan, jika lingkungan pasar menurun, tingkat bunga bersih tidak dapat mencapai 8%, atau bahkan mungkin ada kerugian. Keluarga Aker juga akan membuat 8% dari laba bersih untuk dana perwalian kita. Misalnya, dalam keadaan normal, 100 juta dolar AS akan menjadi 108 juta di tahun pertama. Tapi jika lingkungan pasar tidak baik, jika hanya ada 90 juta yang tersisa dari 100 juta, keluarga Aker akan memberikan 18 juta untuk memastikan bahwa dana perwalian kita tetap berjumlah 108 juta. Dengan keluarga Aker sebagai endorsement, kita tidak perlu khawatir akan kerugian sama sekali. Kita hanya perlu menunggu trust income terangkat setelah 18 tahun. Istri dan anak perempuan Dunchan sudah tercengang. Dan Dunchan berkata, Sane, ini uang yang sangat banyak. Bagaimana keluarga kita? Bagaimana kita bisa mengambil begitu banyak manfaat dari orang lain? Ini tidak baik.
Apa yang dikatakan Dunchan bukanlah kebohongan. Setelah mendengarkan menantunya menyelesaikan perhitungan, dia menyadari bahwa keluarga Aker tidak hanya memberi dirinya sejumlah uang. Mereka memberi janji tanpa batas waktu dan selamanya. Selama keluarga Aker masih ada, keluarga Aker akan menjamin dana perwalian mereka. Ini berarti bahwa keluarga Aker telah mengeluarkan tiket makan jangka panjang untuk keluarga Lee, dan denominasi tiket makan ini sangat tinggi. Oleh karena itu, meskipun dia berharap menantunya menyetujui permintaan Christian, ketika dia mendengar ini, dia juga merasa bahwa kasih sayang itu terlalu berat, dan dia tidak tahan. Tetapi menantunya melihat bahwa dia sedikit ragu-ragu, dan berkata dengan gugup, "Ayah, jangan lupa, Ayah, ini kesempatan besar bagi keluarga kita untuk melompat ke gerbang naga. Kalau kamu melewatkannya, kamu akan menyesalinya seumur hidup." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengedipkan mata kepada istrinya Joy, dan berkata, "Joy, cepat bujuk ayah." Joy juga takut dengan jumlah uang ini, namun dia tidak sama dengan ayahnya. Dunchan telah menjadi polisi sepanjang hidupnya, dan dia telah lama memandang rendah hidup dan mati. Dia tidak terlalu peduli dengan uang sama sekali. Jika tidak, berdasarkan hubungannya dengan keluarga Aker, dia bisa berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas polisi kapan saja dalam beberapa dekade terakhir hidupnya dan pergi ke keluarga Aker untuk makan. Dan keluarga Aker pasti akan memberinya perawatan yang sangat baik. Dengan perilaku dan kekuatan ekonomi keluarga Aker, mungkin Dunchan sekarang bisa bernilai miliaran dolar. Tapi Joy berbeda. Kondisi kehidupan dan lingkungan hidup Joy dari masa kanak-kanak hingga dewasa hampir tidak dapat mencapai tingkat kelas menengah Amerika. Ada terlalu banyak kelas menengah di Amerika Serikat. Apalagi Joy belajar dan tinggal di negara kapitalis Amerika Serikat sejak kecil. Hanya saja dia tahu bahwa dia merindukan kembalinya, tetapi tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mencapainya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa kesempatan langka ada di depannya, dalam jangkauan. Jadi dia berkata, "Ayah, ini semua demi anak-anak. Kamu harus menerimanya. Kalau kita memiliki dana perwalian ini, Sane dan saya dapat memiliki lebih banyak anak. Dengan demikian, keluarga kita akan menjadi keluarga besar." Menantu laki-laki Sane ikut menimpali. Ya, kita harus memiliki lebih banyak anak. Dan anak-anak ini semua dapat bermargali. Saya setuju dengan kedua tangan dan tidak keberatan. Bab 4910. Melihat ekspresi gugup dan sungguh-sungguh di wajah menantunya, Dunchan merasa bahwa dunia ini sedikit ajaib. Awalnya, dia sangat mengagumi menantunya, tetapi dia selalu merasa bahwa bocah ini memiliki energi untuk tidak kewalahan, tidak takut miskin, dan tidak mengakui kekalahan atau menundukkan kepalanya. Sederhananya, dia merasa bahwa menantunya sangat mirip dengannya, dan bahkan memiliki bayangan dirinya. Dunchan yang tidak memiliki putra, dengan tulus memperlakukan menantu ini sebagai seorang putra kandung. Tetapi penampilan menantunya saat ini membuatnya sadar bahwa, sebagai seorang detektif yang telah membaca banyak orang, pandangannya tentang menantunya sepihak, salah dan naif. Dia dulu berpikir bahwa menantunya adalah tipe karakter mulia yang kaya dan tidak bisa bebas. Tapi sekarang sepertinya dia hanya titik awal yang agak tinggi untuk prostitusi. Dan titik awal ini, di masa lalu, baik dirinya maupun menantunya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Seolah-olah seseorang tidak pernah tahu apakah dia takut ketinggian jika dia belum pernah ke sana. Beberapa orang berteriak bahwa mereka tidak takut pada langit, tetapi mungkin kaki mereka akan menjadi lemah pada ketinggian tertentu. Pada saat ini, Dunchan tiba-tiba membencinya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa Sane tidak sama. Meskipun Sane tidak membuatnya terkesan, tetapi tentang apa yang disebut nama keluarga dan warisan garis keturunan, bukankah dia membuatnya terkesan? Baik dia dan menantunya telah mengkhianati keagungan mereka sendiri, tetapi yang satu berlutut di depan uang dan yang lainnya berlutut di depan keturunan. Sane tidak tahu apa yang dipikirkan Dunchan. Namun saat melihat ekspresinya mendung dan cerah untuk sementara waktu, Sane tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Sane berkata, "Ayah, ada yang ingin kamu katakan?" Dunchan ragu-ragu sejenak, menghela napas,
melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Lakukan saja apa yang kamu katakan." "Benarkah?" Anak perempuan dan menantu laki-laki itu bertanya dengan heran pada saat yang hampir bersamaan. Dunchan mengangguk berat dan berkata, "Ini niat kakek Aker. Namun niat ini benar-benar terlalu berat. Saya akan berusaha membayarnya kembali secara perlahan di masa depan." "Bagus," Putri Joy bersorak, dan menantu laki-laki itu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Segera setelah itu, keduanya bergegas dengan penuh semangat, memeluk Dunchan dari kiri ke kanan, dan ekspresi gembira mereka melampaui kata-kata. Di sisi lain, ekspresi istri Dunchan, Josie, tidak berubah dari awal hingga akhir. Pada saat ini, Putri Dunchan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, lalu, 10 juta itu dari Nona Fox, apa rencanamu?" Begitu Joy mengatakan ini, Sane, yang berada di sampingnya, juga langsung menatap Dunchan dan berkata, "Ya, ayah, apakah kamu punya rencana untuk 10 juta ini?" Untuk pasangan muda, 100 juta dolar yang dijanjikan oleh keluarga Aker harus ditempatkan dalam bentuk dana perwalian keluarga. Dan dana perwalian itu bisa ditarik dengan syarat ketika anak pertama mereka berusia 18 tahun. Artinya, bahkan jika Dunchan sudah setuju, mereka harus menunggu 18 tahun untuk gunung emas 100 juta dolar AS untuk mencapai lompatan besar kelas sosial. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.